Silakan Bu Oke, Rosi. iya. Selamat pagi teman-teman, sahabat Retail Out. Jumpa lagi hari ini di Call for a Book Review. Jadi Pagi. terima kasih sudah menerima undangan kami untuk bergabung dalam sebuah kegiatan yang kita sebut sebagai Call for a Book Review. Jadi program ini adalah program inisiatif dari kita ya sebagai pelaku Retail Out untuk melihat ya buku-buku yang sekiranya baik dan benar untuk dibacakan nyaring ya. Karena kita tahu saya selalu meminta teman-teman untuk jangan salah pilih buku ya. Karena kalau salah terkadang kita akan sulit untuk membacakan buku kepada anak dan mungkin anak juga tidak mendapatkan ya, pengalaman membaca yang menyenangkan karena itu adalah tujuan utama kita sebagai pelaku Retail Out untuk memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan. Melalui pengalaman membaca yang menyenangkan diharapkan anak mau membaca ya, akhirnya bisa membaca bahkan gemar membaca. Itu adalah tujuan dari kegiatan Retail Out ya. Oleh sebab itu saya senang sekali ketika diajak untuk melakukan review terhadap buku-buku yang ada beredar di sekitar kita. Ya. Untuk itu mungkin pertama-tama saya persilahkan kepada teman saya, Evelyn, untuk memberikan kata sambutan atau sedikit informasi mengenai apa yang disebut dengan book review tahun ini. Silakan Evelyn. Halo, selamat pagi. Terima kasih Bu Rosi. Suara saya kedengeran ya? Kedengaran. Oke. Aku mau share screen. Bentar. Ya, apakah sudah terlihat? Oke. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih. Seperti yang tadi Bu Rosi sudah bilang, terima kasih sudah menerima panggilan untuk melakukan kegiatan pengulasan ini. Nah, sebenarnya kegiatan ini diajukan ke proposalnya ke semua murid, semua guru kemarin dan mendapatkan persetujuan. Makanya kegiatan ini bisa dilaksanakan. Awalnya memang kegiatan ini inisiasinya itu dari obrolan yang dilakukan dengan Bu Rosi waktu itu di IG Live. Mungkin masih ada videonya ya, Bu? Di IG Live ya itu jadi masih ada di IGTV mungkin. Nah, teman-teman iya, kalau mau lihat, mau dengar apa obrolan saya dengan Evelyn. Iya, waktu itu mungkin kalau misalnya ada yang mau cek lagi silakan lihat ke IG-nya Bu Rosi. Oke, aku di sini memberikan ini aja ya, seperti pandangan umum aja untuk kenapa sih kita melakukan kegiatan ini. Awalnya mungkin apa yang akan kita ulas. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang pernah dapat link ini, mungkin dari sekolah anaknya, atau mungkin dari mungkin dari komunitas-komunitas baca. Jadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini mengeluarkan buku bahan bacaan literasi tahun 2019. Atau mungkin ada juga yang jadi penulis di sini ya. Wah, bisa jadi. Ya. Nah, ini di bahan bacaan literasi 2019 ini ada apa aja sih? Jadi ada 135 bahan bacaan yang isinya tuh bentuk-bentuk bukunya itu adalah buku bergambar. Jadi picture book ya. Ditujukan untuk SD awal atau PAUD.
Jadi ada masing-masing buku itu nanti ada labelnya di bawah. Nah, terus jadi kenapa dibikin kegiatan ulasan ini? Ya, dalam sebuah ekosistem perbukuan yang sehat itu, selain pelaku perbukuan, kan kita tahu ya, pelaku perbukuan itu keluar peraturan menterinya, yaitu di situ ada 10 pelaku perbukuan. Jadi ada penerbit, editor, ilustrator, penulis, percetakan, toko buku. Nah, itu kan semua itu dalam satu industri perbukuan itu nggak mungkin berjalan sendiri. Jadi butuh kerjasama dengan pihak-pihak yang lain juga, seperti pengguna bukunya. Nah, itu kan lebih baik bisa bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak hanya kreator membuat, pembaca hanya membaca aja dan menerima saja, tapi bisa kasih ada feedback antara pihak gitu ya. Terus ya bagaimana itu bisa digunakan oleh orang tua, guru, pustakawan, pendongeng. Dan kalau misalnya ada feedback kan jadi ada ini ya, ada apa sih? Ada perkembangan untuk buku yang lebih baik selanjutnya gitu. Nah, terus kegiatannya itu mau dilakukan ini secara gambaran umumnya aja ya. Tahap pelaksananya ini waktu kemarin itu sudah disusun seperti ini. Cuman kalau di teman-teman ini cukup yang nomor 2 saja. Jadi sekarang udah masuk ke tahap 2. Mengulas 135 bahan bacaan ini. Outputnya yang kita pengenkan adalah dari semua buku yang diulas ini, nanti kita akan kumpulkan beberapa buku-buku rekomendasi bahan bacaan yang terbaik dari 135 bacaan itu. Jika semuanya direkomendasikan teman-teman, wah itu bagus sekali. Berarti apa yang sudah dibuat oleh pemerintah itu berarti efektif. Tapi aku minta mungkin penilaian yang diusahakan jangan sampai terlalu subjektif, tapi cukup bisa diaplikasikan. Jadi misalnya begitu kalau misalnya reading box ini kan nanti parameternya akan dibacakan ke anak-anak. Nah nanti bisa diisi isiannya itu sesuai mungkin pengalaman masing-masing ya. Terus dari situ nanti akan dibuat bahasan literasi bacaan ya, seperti read aloud, nanti ada mendongeng, yaitu nantinya. Tapi sekarang ini khusus untuk pengulasannya aja dulu. Itu. Dan di sini, oh ya, dan di sini itu rekan-rekan yang lain selain reading box itu ada Ayo Dongeng, ada Clear, ada Taman Bacaan Pelangi. Dan semua masing-masing itu menilai dengan parameternya masing-masing. Tujuan utama dibikin ulasan ini ya seperti tadi aku sudah sebutkan juga, akan membantu keberlangsungan hidupnya dunia literasi untuk anak. Jadi mungkin bisa dibantu ya admin kalau ada yang bocor-bocor. Aduh, apa ini anaknya nangis? Di mute mungkin. Mute all, cie. Aku mute ya. Ternyata aku bisa mute. Oke, jadi kan tadi aku ulangin lagi ya, dengan melibatkan dengan melakukan pengulasan ini kan melibatkan semua elemen yang ada di perbukuan, itu nggak hanya pelaku tapi penggunanya juga. Jadi seperti teman-teman yang ada di sini. Dan itu akan membantu keberlangsungan hidupnya dunia literasi untuk anak, membangun sinergi untuk dalam ekosistemnya ini. Jadi seperti yang dibicarakan tadi, pembuat buku itu tidak hanya membuat, target baca itu tidak hanya membaca saja, tapi semuanya ini digerakkan agar ekosistemnya hidup. Gitu. Dan terakhir, dengan kita mengadakan pengulasan ini tentu akan menghasilkan umpan balik untuk pemerintah. Gitu. Jadi karena ini buku-buku ini dihasilkan oleh pemerintah, itu hasil yang dihasilkan pemerintah itu bisa tergunakan dengan baik, mendapat respons, dan tidak hanya didiamkan saja. Jadi kalau misalnya kita lihat feedback ini hasilnya bagaimana, itu akan memberikan mereka tuh sudah 4.000 loh. Ya.
itu akan memberikan nanti akan mengembangkan kembali kualitas buku bahan bacaan anak. Jadi nantinya itu akan jadi lebih baik lain kalinya. Nah, terus kalau misalnya yang ini aku kasih lihat ininya ya, di website itu sih apa aja sih isinya. Oke. Bentar. Nah, ini apakah bisa lihat? Ya. Jadi di sini ada 135 bahan bacaan. Jangan takut ya, 135 ini tidak terlalu panjang-panjang. Semuanya ini sekitar 24 halaman isinya. Sedikit contoh mungkin seperti ini. Nah, ini nanti Bu Rosi akan menjelaskan ya, ini sebuah persyaratan yang dibutuhkan oleh Puskurbuk dan Badan Bahasa. Jadi ini nggak perlu diulas. Nah, nanti teman-teman akan mengisi ulasan itu terkait dengan isi, sampul, isi ceritanya lebih utama. Sini. Seperti ini. Dan semua itu bisa Diana, dilihat sini. online. Susu di situ. Oke. Linknya aku taruh di chat ya. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Oh ya, pengenalan tadi rekan-rekan sepertinya tidak perlu ya. Evelyn, ya tadi. Oh, jadi perlu dong, Evelyn siapa? Oh Evelyn ya. adalah ilustrator dan juga dari komunitas Clear. Ya. Mungkin teman-teman juga sudah membaca karyanya karena sudah banyak beredar. Dan juga sebagai salah satu orang di balik buku-buku bagus yang kita baca, buku-bukunya Room to Read, itu ada Evelyn di dalamnya. Gitu. Jadi kita beruntung hari ini bisa memunculkan wajahnya, biasanya nggak mau dimunculkan, gitu ya. Hari ini kita bisa tahu dari sisi Evelyn yang sebagai pejuang buku cerita anak ya, bukan hanya sebagai ilustrator. Ya, terima kasih Evelyn. Terima kasih. Oke, itu tadi teman-teman background dari mengapa kita menyelenggarakan ulasan buku ini. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menerima undangan ini ya, karena memang teman-teman diharapkan memberikan masukan karena teman-teman kami menganggap sebagai pelaku dari perbukuan buku cerita anak ya yang yang biasanya lebih sensitif gitu terhadap buku cerita anak karena memang dalam perjalanannya kan teman-teman sudah membacakan buku mungkin berbagai jenis tema ya, beragam tema, beragam penulis, penerbit. Nah, itulah kesensitifan itulah yang diharapkan bisa membantu kita semua untuk memberikan masukan yang positif kepada Badan Bahasa ya yang baru tahun ini memproduksi picture book yang seperti kita harapkan, gitu ya. Karena sebelumnya belum muncul picture book, ya saya bilang picture book masa kini lah ya. Jadi yang dulu diproduksi itu masih yang agak jadul gitu menurut saya sih. Jadi kita beruntung bahwa tahun 2019 sudah dimunculkan picture book yang diharapkan bisa menjadi bahan bacaan kita, ya. Tetapi tetap harus diberi masukan untuk menjadi lebih baik lagi di tahun-tahun ke depan, gitu ya. Karena anak Indonesia masih membutuhkan banyak buku cerita anak. Ya, karena kita percaya kan kalau anak Indonesia bisa membaca buku cerita yang baik, pasti dia akan tumbuh juga menjadi manusia dewasa yang lebih baik. Oke, izinkan saya share teman-teman
Jadi ada 3 paparan yang merupakan pembekalan, jadi pengetahuan dasar ketika teman-teman memasuki kegiatan ulasan buku ini. Pertama, saya mungkin akan membahas mengenai perjenjangan buku. Nah, kalau teman-teman sudah mengikuti beberapa kelas saya, pastinya sudah sedikit tahu mengenai perjenjangan buku, ya. Tapi mungkin saya memberikan informasi sedikit mengenai sejarah dari perjenjangan buku, ya. Karena kebetulan saya masuk bagian dari apa namanya pembuatan perjenjangan buku sejak awal. Jadi sejak fokus group discussion yang pertama. Nah, jadi ini memakan waktu hampir 1,5 tahun ya melalui puluhan fokus group discussion ya dengan para akademisi, para praktisi ya akhirnya Indonesia mempunyai instrumen perjenjangan buku. Instrumen perjenjangan buku ini memang ditujukan untuk buku non-teks pelajaran. Nah, kalau kita melihat undang-undang perbukuan, sistem perbukuan yang ada di Indonesia, ya, buku itu ternyata terbagi menjadi bentuk, ya, dari segi bentuk, lalu dari segi jenis, ya, dan dari isi buku. Secara bentuk, ya, ada buku cetak dan buku elektronik. Jadi sudah masuk. Nah, jadi ini undang-undangnya nomor 3 tahun 2017. Jadi again Indonesia baru mempunyai undang-undang perbukuan tahun 2017. Perjalanannya panjang banget ya. Kemudian yang dinamakan buku cetak tentunya karya tulis yang berupa teks atau gambar atau gabungan dari keduanya yang dipublikasikan dalam bentuk cetak. Sedangkan kalau elektronik dipublikasikannya dalam bentuk elektronik. Ya, inilah yang membedakan ya. Kemudian dari bentuknya. Kemudian dari jenisnya ada buku pendidikan dan buku umum ya. Buku pendidikan ya, buku teks pelajaran ya atau buku yang digunakan untuk pendidikan baik secara umum, kejuruan atau akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Sedangkan buku umum ya adalah buku di luar buku-buku pendidikan. Ya. Nah, buku non-teks pelajaran itu, buku non-teks pelajaran adalah buku-buku yang berada di jenis buku umum. Ya. Kemudian secara isi bisa ilmu pengetahuan, informasi, dan hiburan. Ini mengenai buku. Ya. Kemudian buku non-teks pelajaran ya berisi materi pendukung, pelengkap dan penunjang buku teks pelajaran yang berfungsi sebagai bahan pengayaan, referensi atau panduan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran dengan menggunakan penyajian yang longgar, kreatif dan inovatif serta dapat dimanfaatkan oleh pembaca lintas jenjang dan tingkat kelas atau pembaca umum. Nah, ini adalah buku non-teks pelajaran menurut Undang-Undang Sistem Perbukuan Nasional. Mengapa perjenjangan buku? Ya, mungkin kalau teman-teman yang sudah banyak membaca buku-buku yang dari luar ya, mungkin dari Amerika, Inggris, yang saya tahu adalah Amerika, Inggris itu mempunyai sistem leveling book. Ya, jadi perjenjangan buku. Jadi leveling book itu diterjemahkannya menjadi perjenjangan buku. Ya. Jadi kenapa harus ada perjenjangan buku? Ya. Yang pertama adalah karena keterampilan membaca ya, perlu diajarkan
dibina, dikembangkan, dan dibiasakan sejak prasekolah dalam konteks keluarga dan berlanjut pada jenjang pendidikan sampai dewasa. Jadi saya selalu bilang bahwa membaca itu memang harus diupayakan. Ya, keterampilan membaca harus diupayakan, kegemaran membaca harus diupayakan. Nah, yang mengupayakan adalah siapa? Tadi sebenarnya termasuk di dalamnya ekosistem dari perbukuan tersebut. Sehingga harus ada buku yang memang sesuai dengan pembaca sasaran. Apalagi kalau kita mau membangun pengalaman membaca yang menyenangkan, jadi reading for pleasure. Ya, karena di dunia pun kita sepakat bahwa untuk dapat membangun kegemaran membaca itu, cara termudah adalah melalui reading for pleasure. Nah, reading for pleasure itu amat sangat ditentukan dari kualitas bukunya. Ya. Kemudian yang kedua, membaca memang keterampilan yang harus dilakukan. Ya. Jadi perlu bahan bacaan yang memadai dalam hal genre, tema, tingkat kesulitan bacaan, ya, agar pembinaan keterampilan membaca dapat terfasilitasi secara tepat dan mencapai hasil yang maksimal. Ya. Jadi mungkin saat ini kalau kita melihat buku cerita anak yang ada di Indonesia, ya, karena kebetulan saya terjun di buku cerita anak itu sejak tahun 2008, ya, karena memang memasyarakatkan read aloud, otomatis mencari buku cerita anak yang baik dan benar untuk dibacakan kepada anak. Jadi melihat gitu betapa sulitnya dulu di tahun 2008 untuk menemukan buku cerita yang baik. Sampai akhirnya jalan pintas membeli buku-buku yang ada di berbahasa Inggris gitu ya. Nah, kemudian ketersediaan buku bacaan yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit bagi pembaca sasaran. Ya, diharapkan ini tadi ya. Jadi sesuai. Ini ada pembaca sasarannya. Ya, kemudian bukunya juga pas dengan pembaca sasaran tersebut. Ya, diharapkan pembaca dapat menikmati kegiatan membacanya dan juga tertantang untuk menjadi pembaca mandiri. Ini teman-teman mungkin akan mengamati, ya. Ini teman-teman kan pelaku read aloud, ya, akan mengamati bagaimana sih proses dari seorang anak itu belajar membaca ketika kita melakukan read aloud. Sangat buku yang kita bacakan itu sangat menentukan, ya. Ya, kalau lihat buku itu kan ada picture book ya. Jadi dari gambarnya pun anak sudah bahkan terkadang kita yang dewasa itu nggak melihat sisi si cerita anak ya, si buku cerita anak, tapi anak melihat. Jadi kemudian dari teks ya, bagaimana proses kapan anak mulai melihat teks ya. Itu akan terlihat gitu ya. Jadi oleh sebab itu perjuangan kita bersama adalah anak-anak Indonesia mempunyai buku cerita yang baik dan benar. Karena ini salah satu mimpi dari komunitas Reading Bug. Ya. Mungkin teman-teman yang bersama saya awal, ya, termasuk salah satunya adalah Nanda, itu adalah mimpi kita adalah tadi di setiap buku itu dulu kan belum banyak nih komunitas read aloud teman-teman. Jadi kita tuh intinya bahwa setiap buku yang untuk dibacakan itu ada stikernya Reading Bug. Karena itu sudah sudah dikurasi oleh Reading Bug. Itu dulu mimpinya. Tapi sekarang bersama 44 komunitas read aloud kita akan bisa bergerak lebih luas lagi ya, untuk memberikan rekomendasi terhadap buku yang baik untuk dibacakan. Ya. Kemudian
Apa itu perjenjangan buku? Perjenjangan buku itu meliputi 3 unsur, yaitu 1, bukunya adalah buku non-teks pelajaran, jadi kita tidak berinteraksi dengan buku teks pelajaran karena itu berbeda institusinya. Kemudian kita akan berbicara mengenai tingkat kemampuan membaca, jadi level membaca anak, dan juga si pembaca. Ya, jadi ada bukunya, ada pembacanya, dan ada tingkat kemampuan membaca. Ini adalah 3 unsur yang akan menjadi pokok bahasan dalam perjenjangan buku. Ya. Kemudian ini yang sudah dihasilkan, teman-teman. Ya, ini diluncurkan di Oktober 2017. Ya. Ada 7 jenjang, ya, dari mulai pra membaca sampai membaca kritis. Tujuan dari perjenjangan buku adalah meningkatkan minat dan kemampuan membaca dengan mempertimbangkan aspek pedagogis dan psikologis. Ya. Kemudian menumbuhkan budaya literasi melalui buku yang bermutu, ya, serta tepat guna untuk memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan. Ya. Jadi tidak berlebihan kalau kami mengajak teman-teman, karena memang visi dari komunitas Read Aloud adalah ini. Ya. Jadi budaya literasi terbangun melalui buku yang bermutu, sehingga anak-anak mempunyai pengalaman membaca yang menyenangkan kalau kami melalui Read Aloud. Kalau nanti clear ya dengan komunitas ilustrator, pasti akan mempunyai parameter yang berbeda, dan juga IOD, kemudian juga taman bacaan pelangi, gitu ya. Tapi kita Read Aloud adalah ini tadi, ya, menumbuhkan. Jadi buku-buku diharapkan bisa menumbuhkan budaya literasi, ya, dan bukunya bermutu sehingga memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan. Strateginya adalah melalui Read Aloud, ya. Kemudian yang ketiga, menjadi acuan penyusunan daftar buku yang direkomendasikan untuk dibacakan oleh pembaca sasaran. Ya, sekarang saatnya kita menggunakan instrumen perjenjangan buku ini, gitu ya. Ini perjenjangan buku, teman-teman. Jadi dari pra membaca sampai membaca kritis. Nah, pra membaca ini siapa? Ya. Perkiraan usianya, jadi pembaca sasaran yang masuk ke dalam jenjang pembaca ini adalah berusia sekitar 0 sampai 3 tahun. Ya. Perkiraannya dia adalah bayi atau batita bawah 3 tahun. Ya. Lalu form bukunya, bentuk bukunya, ya, yang disarankan adalah buku kain, buku tebal, ya, board book, jadi buku yang dari karton, buku taktil, dan buku dengan format interaktif. Ini yang mungkin di Indonesia masih agak sulit mendapatkannya, ya, apalagi di daerah-daerah tertentu. Ya. Jadi ini ada peluang, teman-teman, kalau mau membuat buku kain, ya, atau buku plastik, ya, karena sebaiknya ya anak diperkenalkan dengan buku sedini mungkin, bahkan 0 bulan, gitu ya. Kemudian membaca dini, perkiraan usianya 3 sampai 6 tahun. Ini anak-anak kurang lebih sudah masuk ke PAUD atau TK, ya. Bukunya buku bergambar, dan idealnya ada big book. Jadi buku yang ukurannya besar, ya, untuk dibacakan di depan kelas. Nah, inilah yang tidak umum di Indonesia, ya, masih sedikit. Jadi juga opportunity, ya. Kemudian membaca awal, ya, adalah 6 sampai 9 tahun. Ini perkiraannya adalah
anak-anak kelas SD kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Juga bentuk bukunya adalah buku bergambar, cerita bergambar, dan masih membutuhkan big book karena masih guru masih diharapkannya melakukan kegiatan read aloud di kelas di mana anak-anak masih melihat gambarnya. Ya. Di sini masih melihat gambarnya. Kemudian membaca lancar 9 sampai 12 tahun, SD kelas tinggi. Ya. Lihat ya teman-teman, SD kelas rendah adalah membaca awal. Jadi di situ adalah saatnya dia belajar membaca. Tetapi kalau 3 tahun dilalui dengan adanya program membaca, belajar membaca, ya, pasti anak-anak akan SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 akan tinggal landas. Jadi dia sudah lancar dan paham apa yang dibaca. Ya, kalau itu melalui kegiatan read aloud, ya, melalui intonasi suara kita, ya, maupun ekspresi, ini membangun pemahaman anak. Ya. Kemudian kalau SD kelas tinggi itu dia sudah membaca buku bergambar juga, tapi ada bedanya dengan buku bergambar untuk pembaca dini dan pembaca awal. Buku bergambar di sini nanti ada instrumennya juga. Biasanya porsi gambarnya lebih sedikit daripada yang untuk pembaca awal dan pembaca dini. Ya. Kemudian buku dengan sedikit ilustrasi. Jadi ini biasanya namanya chapter book, gitu ya. Jadi bukunya banyak kata-kata, tetapi ada gambar juga. Tapi gambar di sini fungsinya sebagai pelengkap. Bukan seperti buku cerita bergambar. Ya, kalau buku cerita bergambar itu gambarnya harus bercerita. Tetapi kalau di chapter book, ya, buku-buku dengan sedikit ilustrasi ini, biasanya kalau gambarnya ditutup pun ceritanya masih bisa kita baca. Tetapi berbeda kalau teksnya ditutup, pasti gambarnya tidak bercerita. Itu yang membedakan. Ya. Kemudian level berikutnya adalah membaca lanjut. Nah, ini anak-anak yang duduk di SMP. Nah, kalau dia melalui tadi membaca lancar dan membaca awal dengan proses yang benar, pastinya dia memang sudah masuk ke membaca lanjut. Jadi dia sudah bisa membaca buku dengan bab, ya, novel remaja, komik. Kemudian SMA membaca mahir, ya, semua jenis buku. Dan kita adalah pembaca kritis. Kita membaca semua jenis buku dan dapat mengkritisi buku yang kita baca. Nah, perjenjangan buku ini disusun berdasarkan 3 komponen. Nah, ya. Pertama adalah isinya, ya, materi, isi atau konten dari si buku. Ya. Kemudian bahasa, ya, keterbacaannya. Ya. Kemudian yang ketiga kegrafikaan. Ya. Materi ini atau isi atau konten adalah harus dibuat sesuai dengan perkembangan psikologis pembaca sasaran. Kalau anak ya anak, ya, kalau remaja ya remaja. Kemudian contoh, ya, membaca dini, ya, biasanya buku-bukunya tuh masih dalam suasana yang gembira. Ya, biasanya belum hal yang sedih-sedih. Karena memang mereka belum secara psikologis belum bisa menangkap rasa sedih. Ya. Kemudian membaca awal mulai bisa diperkenalkan perasaan sedih. Ya. Kemudian biasanya membaca awal itu berisi mengenai saat-saat pertumbuhan anak, gitu ya. Seperti mendapat adik, berkunjung ke dokter atau ke dokter gigi, rumah sakit, ya, atau sekarang pandemik atau corona, ya, itu ada di membaca awal, ya. Kemudian atau kehilangan, ya, kehilangan binatang kesayangan atau mainan, ya, perundungan, ya, perbedaan kebiasaan, ya, dan diharapkan beberapa genre di bukunya, ya.
beberapa jenis. Ya. Kemudian bahasa, ya, karena kalau kita bukunya adalah buku bahasa Indonesia, tentunya harus ditulis dalam buku bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Disesuaikan dengan jenjang. Nanti ada ya, kalau membaca dini itu ya pilihan suku katanya pendek, berima, kemudian positif. Itu semua ada di dalam instrumen perjenjangan buku. Kegrafikaan ya berkaitan dengan fisik buku, itu tadi format atau bentuk, ukuran, ilustrasi, tipe huruf, ukuran huruf, proses cetak dan penjilitan, ya. Kemudian bermacam-macam format atau bentuk buku, bisa buku cetak, digital, buku kain, plastik, taktil. Taktil itu adalah buku yang bisa diraba, ya, walaupun jarang di Indonesia, ya. Kemudian ada buku katalog. Buku katalog adalah buku yang isinya satu gambar, satu kata, ya. Atau buku tanpa kata, wordless book. Ya. Ini juga jarang di Indonesia. Tapi zaman anak saya itu ada penerbit Tira, ya, itu mempunyai buku tanpa kata. Dan itu bagus banget. Bahkan sampai sekarang masih bisa dibaca cucu saya. Ya. Kemudian buku bergambar, picture book, buku berbab, novel pendek, ya, dan novel. Ini adalah macam-macam format atau bentuk buku. Ya, masih banyak lain. Ya. Kemudian ini adalah pra membaca. Jadi kalau mau melihat bentuk dari perjenjangan buku, bentuknya seperti ini. Jadi tadi kan ada 7. Ya. Ini mulai dari jenjang membaca, kemudian isinya bagaimana, bahasanya bagaimana, kegrafikaannya bagaimana. Itu semua ada aturannya. Ya. Jadi kalau pra membaca itu non fiksi berupa fakta sederhana tentang diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ya. Kemudian fiksi bertokoh manusia, binatang, tanaman, dan benda. Fiksi beralur sederhana kalau di pra membaca. Ya. Kemudian bertema hal-hal yang sangat dekat dengan diri anak. Ya, saya selalu bilang here and now, gitu ya, mengembangkan olah pikir, olah rasa, dan olah karsa sejak dini. Ya. Bahasanya buku tanpa kata, ya, buku tanpa jadi wordless book, atau dengan 3 kata per halaman. Nah, itu pra membaca. Ya. Terdiri atas 2 sampai 3 suku kata. Kosakatanya berupa kata konkret yang akrab dengan pengalaman sehari-hari, ya. Pengulangan kosakata pada tiap halaman, ya, itu dianjurkan. Kemudian penulisan kata belum menggunakan aturan ejaan. Bentuknya juga, ya, karena kalau pernah membaca itu, ya, berarti kan masih bayi gitu ya, 0-3 tahun. Bukunya biasanya harus yang bisa dipegang si tangan kecil itu, ya. Dan juga harus aman, ya. Jadi tidak bersudut, ya, kertasnya juga tebal. Ya. Kemudian format buku berisi gambar dengan proporsi maksimal 90%. Ya. Lalu penempatan gambar sesuai dengan teks, jenis huruf tak berkait. Nih nanti mungkin diluruskan dengan ukuran minimal 20 pt. Ya. Ilustrasi berwarna atau hitam putih. Ya. Ketebalan buku 8-12 halaman. Bahan dan jilid aman untuk anak. Ini pra membaca, ya, 0 sampai 3 tahun. Kemudian membaca dini, ya, ini sudah 3 sampai 6 tahun, PAUD dan TK, ya. Ini adalah isinya non fiksi berupa fakta sederhana tentang diri sendiri dan lingkungan sekitar, ya, atau bisa fiksi, ya, bertokoh manusia, binatang, tanaman, benda-benda yang berperilaku seperti manusia dengan alur sederhana, ya. Bertema hal-hal yang dekat dengan diri anak, ya, yang sangat dekat dengan diri anak, dan mengembangkan sama olah karsa, olah pikir, olah rasa. Ya. Kemudian bahasanya, ya, pengembangan kata-kata didukung dengan ilustrasi, buku bergambar. Jadi kebayang ya di sini bahwa si gambar itu berarti sangat berperan di sini. Ya, kata-katanya didukung oleh itu. Kemudian pengenalan kata-kata berpola repetitif dalam kalimat. Pengulangan. Ya. Kemudian 1 kalimat per baris. Ya. Lalu 1-3 baris teks per halaman. Ya, 1-3. Ya.
Ini kalau saya menyebutkannya adalah short picture book, gitu ya. Kemudian penulisan kata belum menggunakan ejaan. Ya. Ukuran buku bebas, ya, tergantung dari materi yang akan disajikan, dan juga tadi disesuaikan dengan reach-nya anak ya. Kemudian format buku berisi dengan proporsi maksimal 70%. Kalau tadi 90%, ini 70%. Ya, penempatan gambar sesuai dengan teks. Jenis huruf tidak berkait dengan ukuran minimal 8 pt. Ya. Ilustrasi berwarna atau hitam putih, ketebalan buku 8 sampai 16 halaman, bahan dan jilid aman untuk anak. Lalu membaca awal. Nah, ini non-fiksi berupa fakta, konsep, prosedur, dan metakognisi sederhana tentang diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ya. Fiksi bertokoh manusia, kepahlawanan, cerita fantasi dengan alur sederhana. Bertema hal-hal yang dekat dengan lingkungan sosial pembaca. Ya. Mengembangkan olah pikir, olah rasa, dan olah karsa. Ya. Pengembangan kosakata yang sering digunakan. Nah, ini harusnya sih ada studinya mengenai apa kosakata yang sering digunakan anak, tetapi di Indonesia belum ada. Ya. Kata-kata dapat berpola dan berima. Tanda baca mulai diperkenalkan sesuai dengan keperluan. Kalimat sederhana namun beragam. Kalimat terdiri atas 2 sampai 8 kata. Ya, kalimat-kalimat membentuk paragraf. Ini kalau tadi cuma 3, kalau ini sudah membentuk paragraf. Ukurannya bisa A4, A5, B5, atau ukuran lain yang proporsional. Nah, format buku berisi gambar dengan proporsi maksimal 50%. Ya, gradasinya jelas ya, tadi 90, 70, sekarang 50%. Ini ciri-cirinya. Ya. Kemudian penempatan gambar sesuai dengan teks, menggunakan huruf tak berkait dengan ukuran 14 sampai 16 pt, ya, jadi makin kecil. Kalau tadi gede 20, 18, sekarang 14 sampai 16. Kemudian ilustrasi mendukung, ketebalan buku minimal 16 halaman. Ini paparan saya mengenai perjenjangan buku. Saya sengaja tidak menampilkan yang membaca lancar karena fokus kita untuk ulasan buku adalah sampai ke jenjang membaca awal. Ya. Oke, sekarang mengenai proses. Sorry. Pertanyaan dulu. Dalam ulasan buku atau book review yang akan kita lalui, ada pertanyaan-pertanyaan. Pada dasarnya proses ini adalah proses yang biasa teman-teman lakukan. Ya. Sebentar, sebelum ini saya mau mengingatkan teman-teman sedikit mengenai elemen cerita. Ya. Mengenai elemen cerita. Masih ingat ya bahwa sebuah cerita yang kita baca itu nggak bisa ya. Kok nggak bisa? Ini saya tutup dulu. Tutup satu. Intinya adalah ketika kita melihat sebuah buku ini kok nggak bisa ya kita harus melihat elemen dari cerita yang ada di dalam buku ya ada satu ada tokoh
ada setting, ada tema, dan ada alur atau plot. Nah, ini nanti teman-teman ketika membaca buku yang akan teman-teman ulas, teman-teman harus mencari dulu itu. Gunanya untuk apa sih? Supaya teman-teman dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Karena pertanyaan-pertanyaan ini erat kaitannya dengan apa yang ada di dalam buku, gitu ya. Jadi ingat ya bahwa di dalam buku itu pasti ada tokoh, ya. Lalu ada setting. Setting adalah tempat dan bila kejadian cerita tersebut. Ya, kemudian ada tema. Tema adalah pesan ya atau lesson learn yang akan disampaikan melalui buku tersebut. Dan alur ada awal, tengah, akhir. Gitu ya. Kemudian ada di akhir itu pasti ada solusi dari kejadian-kejadian yang ada di dalam buku tersebut. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaannya akan mengikuti alur itu. Ya, karena ini kita berbicara mengenai buku cerita. Itu ya, pasti ada unsur-unsur elemen ceritanya. Ya. Nah, pertama ya setelah teman-teman melakukan kajian teks sederhana menggunakan elemen cerita tersebut ya dan juga mengetahui kosakata sulitnya di dalam buku ya. Kemudian teman-teman membawa buku itu kepada anak, keponakan, murid boleh ya, tetapi sesuai dengan usianya. Ya. Oleh sebabnya rekrutmen kemarin juga dengan anak-anak usia PAUD atau usia SD kelas rendah. Ya. Kemudian sebelum ya, ketika ketemu anak, ya, setelah teman-teman tahu jalan ceritanya, teman-teman menanyakan kepada anak tersebut sebelum membacakan buku. Ya. Menurutmu buku ini tentang apa? Tentunya pasti dari sampulnya. Ya. Ya. Kemudian, apakah kamu suka sampul buku ini? Apa yang menarik dari sampul ini? Ini sudah biasa ya kita lakukan ya, ngajak anak untuk memprediksi apa yang ada di dalam buku melalui covernya. Ya. Kemudian setelah read aloud, ya ini pertanyaan. Adakah bagian-bagian khusus di dalam buku yang kamu sukai? Kalau ada, mengapa? Adakah bagian-bagian yang tidak kamu sukai? Kalau ada, kenapa? Kemudian bagaimana perasaanmu tadi ketika membaca cerita ini? Bagaimana kesanmu tentang buku ini? Apakah kamu punya saran untuk memperbaiki buku ini? Kalau itu anaknya sudah bisa berkomunikasi. Tapi kalau anak yang 3-6 tahun mungkin saran agak sulit gitu ya. Kemudian, nah, lalu ketika kita tadi sudah secara umum, kemudian kita bacain buku, lalu ini pertanyaannya. Ya. Apakah kamu bisa mencerita ulang cerita ini? Ya. Apakah kamu ingat di mana cerita ini terjadi, setting? Ya. Kemudian apakah kamu suka bagian awal cerita ini? Apakah kamu suka bagian akhir cerita ini? Mengapa? Ya. Apakah yang tidak kamu mengerti dari cerita ini? Bagian mananya? Ya. Adakah bagian dari cerita yang membuatmu bosan? Ini pertanyaan-pertanyaan ketika kita membacakan nyaring kepada anak-anak dari segi elemen alur cerita. Ya. Kemudian dari segi tokoh juga ya untuk menanyakan apakah dia mengetahui tokohnya siapa, ya ada berapa, siapa namanya, bisakah kamu menerangkan tentang tokoh-tokoh itu, ya apakah kamu suka nama tokoh di buku ini, ya apa yang diinginkan tokoh di buku ini, apakah dia mendapatkan sesuatu yang diinginkan, ya? Tokoh yang mana yang kamu suka, mengapa, apakah tokoh yang tidak kamu sukai, kalau ada siapa, ya apakah ada perbuatan tokoh yang lucu, yang mana, ya. Ini mengenai tokoh. Kemudian mengenai ilustrasi. Nah, mengenai ilustrasi ini tentunya
cara pandangnya berbeda dengan teman-teman nanti di komunitas Clear, ya, komunitas ilustrasi. Di sini adalah kita memastikan bahwa si gambar itu bercerita, karena ini buku cerita bergambar, ya. Jadi mulai dengan suka, like and dislike, ya, suka enggak, apa, yang mana yang kamu suka, yang mana kamu tidak suka. Coba perhatikan, apa namanya, biasanya kan kalau wajah si ekspresi, ya, biasanya si wajah tokoh itu ada ekspresinya. Nah, ini penting, ya, karena anak-anak diharapkan melalui apa ilustrasi ini dia bisa mengapresiasi karya apa namanya seni gitu, ya. Dan dia juga bisa mendapatkan cerita dari si gambar yang ada di dalam ilustrasi buku. Ya, oleh sebab itu detail-detail si apa namanya ekspresi itu juga penting. Gitu ya. Jangan sekedar gambar di mana katakanlah si ibu sama si bapak ekspresinya sama gitu, ya. Itu kadang-kadang ketemu gitu, ya, di buku-buku seperti itu, ya. Tapi untuk read aloud, ya, make sure bahwa memang gambarnya itu bercerita. Sehingga gambar juga mewakili alur cerita, gitu, ya. Kemudian apakah kamu suka warna-warni buku ini? Ya, menurutmu apa yang sedang terjadi di sini? Ya, menunjuk ke salah satu halaman ilustrasi berwarna. Gitu, ya. Oke, ini adalah mengenai pertanyaan. Nanti pertanyaan akan teman-teman akan menjawabnya dalam G-form, ya, supaya bisa diukur, ya. Kemudian yang terakhir adalah proses. Nah, proses ulasan buku, ya, book review. Jadi satu yang akan teman-teman lakukan memverifikasi perjenjangan buku yang sudah ditulis di situ. Jadi setiap buku itu ada tulisannya, ada untuk PAUD, ada untuk SD. Tapi teman-teman tolong diverifikasi lagi, apakah pelabelan di cover buku yang nanti teman-teman baca itu sudahkah sesuai dengan instrumen perjanjangan buku yang ada. Ya. Kemudian teman-teman diminta untuk melakukan kajian teks sederhana. Jadi ini gunanya untuk memberikan pemahaman yang lebih terhadap buku yang nanti akan teman-teman review. Ya. Kemudian read aloud, ya, pendapat anak sebelum read aloud. Dan nanti saat read aloud. Kemudian saat read aloud, ya, teman-teman menanyakan tadi deretan pertanyaan-pertanyaan. Lalu ada pendapat reviewer. Ini semua proses ini ada di dalam G-form. Ya. Nah, tahap pelaksanaannya, ya, tadi ada tahap 1, ada tahap 2, dan ada tahap 3. Tahap 1, ya, setelah ini, ya, kita akan mengulas 135 judul buku. Ya. Setiap buku, ya, diharapkan diulas oleh 3 orang menggunakan instrumen yang sudah disediakan. Jadi ada G-form-nya. Dan kemudian menyerahkan hasil instrumen melalui Google Form, ya, masing-masing, ya. Tetapi, ya, setelah itu ada yang namanya diskusi, proses diskusi, ya, namanya mungkin focus group discussion. Ya. Jadi diskusinya ada 2 tahap. Pertama adalah diskusi ulasan tahap A, ya, tahap 1, ya, di mana nanti reviewer akan mempresentasikan hasilnya kepada tim leader. Kemudian tim leader sudah dapat hasilnya, sudah ada rekomendasi dari satu grup itu, ya, dengan tim leader A katakanlah, ya. Lalu tim leader A dan tim leader B, tim leader C, whatever nanti berapa, ya, tergantung dari jumlah teman-teman nih,
maju ke fokus group discussion B, di mana akan mempresentasikan pendapatnya kepada fokus panelis yang ada di situ. Ya. Lalu tahap ketiga kita akan menyusun daftar rekomendasi untuk buku-buku untuk retail. Ya, diharapkan ini versi yang lama, versi awal bahwa tadinya akan dibagi menjadi 3 grup, ya. Tapi mungkin nanti Ibu Yulia yang akan menjadi grup leader dari program ini akan menentukan mau dibagi seperti apa dengan jumlah review yang ada dan juga melihat attention, ya, katakanlah satu orang itu bisa handle berapa orang sih, atau bisa handle berapa buku supaya keterbacaannya bisa objektif, ya, dan bisa bermanfaat. Ya, ini teknis awal, tapi jenjangnya tetap, ya. Jadi ada review, individu review, kemudian ada focus group discussion tahap 1, fokus group discussion tahap 2, baru kita putuskan. Dan ini kira-kira summary yang nanti akan kita sampaikan kepada pemangku kepentingan. Ya. Jadi dari unsur-unsur ini. Jadi unsur konten penting, ya. Kemudian keterbacaan itu ada 2. Baik dari teks maupun dari ilustrasi, ya, karena ilustrasi juga harus, namanya buku cerita bergambar, jadi ilustrasinya harus bercerita. Kemudian penyampaian alur, karena tadi ingat di perjenjangan buku alurnya itu, ya kan ada bedanya antara yang membaca awal dengan membaca dini. Ini apakah alur ini sesuai dengan pola pikir anak, ya. Kemudian temanya, tema besar buku, ya, keragaman dan kekayaan temanya, bagaimana, ya. Kemudian faktor kepenarikan dalam buku secara umum, positif atau negatif. Kemudian ada masukan, ya, kualitatif masukan dari masing-masing buku yang akan kita rekomendasikan. Ya. Itu teman-teman pembekalan untuk proses review buku, ulasan buku. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nanti Evelyn dan Ibu Julia mungkin bisa membantu. Ya, Bu. Ya. Mungkin diperlihatkan dulu ininya, ya, G-form-nya, Evelyn. Oke. Jadi ini G-form yang nanti penting, ya, karena kita harus punya jejaknya juga melakukan review. Jadi kita akan review 135 buku ini, minimal dilakukan review oleh 3 orang satu buku. Jadi akan lebih objektif. Ya, ini formulirnya kira-kira seperti ini. Nanti kan akan dibagi jadi beberapa grup, ya. Jadi di sini ada pilihannya grupnya yang mana, nanti bisa dipilih. Terus nama pengulas, latar belakang, judul bacaan. Yang tadi Bu Rosi bilang juga penjenjangan yang tertera apa, nanti ditulis di situ. Dan usia anak yang dibacakan. Lalu pertama-tama yang paling penting adalah kesan anak ini. Sebelum dibacakan bagaimana, kemudian pas lagi saat dibacakan bagaimana. Di sini ada pertanyaan-pertanyaannya, jadi tinggal diisi aja sih sama teman-teman di sini. Kemudian ya ini secara tokohnya, alurnya, ilustrasinya, nah, kemudian kesesuaian dengan jenjang pembacanya, seperti tadi Bu Rosi yang sudah jelaskan. Ini tinggal di-checklist aja sama teman-teman. Bisa dipilih lebih dari 1. Dan kesimpulan ini yang tadi itu verifikasi apakah benar yang sudah tertera di depan itu,
sesuai dengan jenjang pembacaan. Jenjang ininya, jenjang pembacanya. Jadi kalau dini ini mungkin bisa masuk kategori yang PAUD ya, Bu. Yang pembaca awal itu SD. Ya, Bu masih mute. Betul. Jadi pembaca dini adalah PAUD. Tadi usia 3 sampai 6 tahun. Pembaca awal adalah SD kelas rendah. Kelas 3, kelas 4, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nanti teman-teman bisa pilih salah satu gitu. Kemudian yang paling penting lagi ya pembacanya ini bisa menuliskan kesannya juga. Seperti tadi tema, alur, tokoh, setting dari ceritanya, ilustrasi, kemudian pilihan katanya. Cocok nggak dengan penjenjangan yang tadi sudah disimpulkan. Kemudian di sini ada scoring levelnya. Ini untuk memudahkan kita untuk memilih juga sih mana yang buku-buku yang akan bisa direkomendasikan secara mudah. Oke, mungkin begitu saja. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini nggak perlu di screenshot ya, nanti linknya akan dibagikan. Dibagikan melalui grup. Ya. Oke, itu teman-teman. Oke. Jadi mungkin Ibu Julia bisa mulai, kalau nggak ada pertanyaan lagi mengenai instrumen, parameter, mungkin kita bisa membagi diri menjadi grup yang berminat. Ini kayaknya ada pertanyaan di chat ya, Bu. Boleh. Oke, saya baca dulu. Oke. Halo Bu, anak saya masih usia 2 tahun 7 bulan. Apakah masih qualified? Diharapkan sih minimal 3 tahun ya, sesuai dengan perjenjangan buku. Gitu, Mbak Resya Nurul. Ini sudah dijawab oleh Ibu Julia. Ya. Sarannya berapa orang anak, Bu? Nah, ini teknis nanti akan dibagi oleh Bu Julia. Jadi silakan Bu Julia, gimana setelah kemarin kita juga bertemu dengan grup hari Rabu, keputusannya bagaimana? Oh, kalau dibacakan anak tetangga boleh kan ya Bu? Boleh, anak tetangga boleh, murid boleh, keponakan boleh. Gitu. Oke, untuk teknisnya ya, selamat pagi teman-teman semua. Jadi untuk hari ini yang kita perlu tentukan dulu tim leadernya, dan nanti dari tim leader akan ada di bawahnya itu relawan pembacanya maksimal 10 orang. Karena kemarin kita pertimbangan kalau lebih dari 10 pasti akan sulit juga nanti menghandle-nya tim leadernya, karena akan dibahas satu persatu, dan masing-masing peserta membaca 2 buku. Ya, gitu. Akan mengulas 2 buku, karena dari 2 buku itu harus dibuat dulu kajian teksnya dan mengisi formnya itu semua. Jadi kalau sekarang pesertanya sekitar 70, berarti kita buat sekitar 7 tim leader, siapa yang mau memvolunteerkan diri menjadi tim leader, dan nanti anggotanya akan dipilih atau langsung nanti di WA group masuk ke grup-grupnya siapa begitu. Oke. Apa namanya? Perlu diingat bahwa waktunya cukup longgar ya, selama 1 bulan proses teman-teman baca buku. Jadi mungkin kalau baca 2 buku mah easy peasy, kata cucu saya, easy peasy. Nah, ini ada Ibu Arianti. Izin bertanya, Bu, bagaimana dengan buku ensiklopedia yang memiliki gambar nyata, contohnya tentang buku tentang luar angkasa? Sebab beberapa ini masih ini di luar konteks ya, Mbak Arianti. Tapi kalau untuk anak tuh jadikanlah anak guide. Kalau anaknya sudah mau minta baca buku ensiklopedia, ya selama anak kita tidak memaksa, boleh dibacakan. Gitu. Tapi yang konteks hari ini adalah kita akan membaca buku yang diproduksi oleh Badan Bahasa. Ada 135. Gitu. Ini ada pertanyaan,
untuk tugas job desk-nya tim leader ya. Iya. Nanti tim leader akan kami tentukan nomor urut bukunya masing-masing dari 135 itu, tapi saat ini belum bisa kami tentukan karena kita akan melihat berapa tim leader, berapa kelompok yang akan kita bentuk, nanti kita akan bagi nomor buku yang dibaca oleh grup dari tim leader itu. Kemudian tim leader akan berkomunikasi dengan para pengulasnya di bawah satu tim leader itu di bawahnya ada 10 orang maksimum akan membahas itu, kemudian nanti pada Zoom meeting yang akan kita tentukan, tim leader akan mempresentasikan hasil ulasan teman-temannya dan mungkin seperti mempertahankan gitu ya, menceritakan kepada kita mengapa buku-buku itu yang direkomendasikan. Jadi dari buku yang dibaca tidak harus semuanya direkomendasikan. Kalau memang itu tidak layak, boleh di-drop, tapi diberikan alasannya kenapa. Itu tugasnya tim leader. Kalau nggak bagus, ya jangan direkomendasikan. Jadi intinya buku yang direkomendasikan itu buku yang bisa dipakai untuk read aloud. Aloud, ya. Penting tuh ya. Jadi buku yang bisa dipakai untuk read aloud. Karena ini memang rekomendasi dari komunitas read aloud. Gitu. Nanti mungkin komunitas Ayo Dongeng beda lagi. Gitu. Taman Bacaan Pelangi juga akan beda. Tapi kita adalah representatif dari kegiatan read aloud. Dan nanti di Google Form-nya itu cukup detail kok. Jadi teman-teman tidak usah panik, bingung apa saja yang harus dilihat. Di situ sudah dijabarkan pertanyaannya satu persatu. Ikuti saja itu, nanti akan mudah. Ya. Yang perlu diingat bahwa teman-teman harus memahami bukunya, ya makanya tadi alur cerita segala itu diharapkan dikuasai. Jadi sebelum dipahami betul, jangan buru-buru dibacakan ke anaknya gitu ya Bu Rosi. Iya. Sini. Apakah juga merangkap sebagai reviewer? Betul. Jadi kalau tadi satu buku harus dibacakan 2 orang relawannya, itu 3 orang termasuk reviewer. Jadi reviewer harus membaca semua buku. Ya, termasuk tim leader. Sorry. Ya gitu ya. Berarti 3 termasuk tim leader. 3 kali. 3 orang. Ada pertanyaan teman-teman? Atau siapa yang mau menjadi tim leader? Ibu Kusniwati? Mau bertanya, Kak? Oh, boleh, silakan Bu. Ya. Monggo. Jadi ketika kita nanti masuk kelompok, kita akan membaca dulu buku. Contoh saya sudah mendownload tadi malam baca Aku Sayang Ayah, ya kan? Ketika kita membaca per lembar, nanti oh ini bagus, kita centang, bagus. Oh ini perlu perbaikan halaman ini. Yang ingin saya tanyakan, berapa buku yang harus kita baca di dalam pembagian kelompok tadi? Terima kasih. Oke. Jumlah bukunya nanti kita akan tentukan lagi Bu Kus, karena kita akan menentukan jumlah bukunya itu sesuai dengan kelompok yang akan muncul dari hari kelompok Sabtu yang terbentuk ya. Ya, kemarin hari Rabu sudah ada kelompok ya, tapi maksimal satu kelompok itu 10 orang. Mungkin kurang lebih bisa 10 sampai 20 buku satu kelompok. Makasih Bu. Makasih. Jadi sekarang siapa yang bersedia menjadi tim leader? Ini sudah ada siapa? Kayaknya ada satu Bapak ya. Ini Bapak Asrudin Sitompul mengajukan diri jadi TL. Pak Asrudin, apa kabar? Baik, Ketemu Ibu. lagi kita. Ini Pak Asrudin
apa namanya, dari Belitung ya Pak? Dari Bangka, Bu. Oh Bangka, Bangka. Ya. Izin Bu, kalau diberikan kesempatan, saya mengajukan diri menjadi tim leader. Tim leader, oke. Bu Julia Ya, Asrudin, Bangka. ada lagi yang lainnya, ibu-ibu, bapak? Saya berkenan Bu Julia mencoba Yes. sambil menyelam minum air. Iya, betul, benar. Banyak ilmunya kok nanti. Ya. Ya, Nah, terima ini kasih Kak Bu Ika, Rosi. Siapa? Saya Bu. Anastasia, Anastasia, sama ya? Kak Ika Ayu. Ada lagi? Ada lagi? Masih perlu berapa Bu Julia? Banyak. Kalau melihat dari ini, mungkin sekitar 4-5 lagi juga nggak masalah ya. Boleh. Boleh saya, Bu. Bu Kusmiwati, monggo. Ya, monggo Bu. Ibu Kus dari mana, Bu? Balikpapan. Dari Balikpapan, Kak. Ada yang mewakili dari ujung-ujung ini ya, Bu ya. Kalimantan Timur. Kalau melihat dari peserta kayaknya masih kurang ya, Rosi. Bu Ade Setiawati, monggo tuh Bu, dari Medan beliau. Boleh Bu, saya izin kalau misalnya diizinkan bisa. Boleh banget, Bu. 6, 7. Ibu siapa tadi yang terakhir? Maaf. Ade Setiawati. Ada 8 kelompok berarti. Mungkin 1-2 lagi ya. Insya Allah saya Bu Rosi ya. Siapa tadi? Siapa Ibu setelah Inge. Bu Ade? Ibu Inge, Kakak Inge, Mbak Inge. Ya siap Bu, Insya Allah. Ya. Jadi udah berapa? Udah kali ya Yul? 9, iya. Nanti kitanya yang susah buat fokus Ya. group discussion ya. 9 berarti sama kemarin ya? Ya, 9 dengan kemarin. Oke. Untuk peranggotaannya kita buka di WA group saja supaya saling mengisi di masing-masing kelompoknya ya. Jadi nanti Ibu Anastasia nanti siapa yang di bawahnya? Bu Ika Ayu siapa? Siap, Bu. Mbak Inge siapa? Gitu. Yes. Jadi ada pertanyaan? Jadi ini challenge ya, challenge buat kami juga, buat kita semua, bahwa apa namanya memberi masukan positif kepada pemangku kepentingan sehubungan dengan buku cerita bergambar. Halo Bu, saya ada pertanyaan. Boleh, Kakak Clara? Saya sudah di atas sebenarnya. Berarti Silakan. saya nggak jadi ya ini karena sudah terpilih. Ada beberapa orang tadi. Oh, masih mau jadi tim leader? Saya tadi sudah chat di atas sih Bu, di atas. Oke. Boleh. Yulia, Ibu Clara Kalau bersedia mau mengajukan diri menjadi sebelumnya. tim leader? Bisa ya? Bersedia. Clara Bisa. bisa kameranya dibuka supaya teman-teman kenalan, Kak. Oh iya, sebentar. Sudah ada 10 Kak. Halo semuanya, maaf ya saya belum ini habis bersih-bersih rumah soalnya. Ada lagi yang ketinggalan jadi TL mungkin ya.
Ini ada Ibu Nabela yang bertanya anaknya belum 3 tahun, belum ini. Bisa anak tetangga atau murid atau ponakan Bu kalau tetap mau ikut ini ya, Ibu Donabela ya. Itu tadi juga ada pertanyaan di atas, apakah ketika membacakan itu harus tatap muka atau dibolehkan kalau kita membacakannya online? Oke. Tadi Ibu Inga ya. Boleh tidak tatap muka, tapi paling nggak bisa melihat ekspresi anaknya dan tanya jawabnya terlihat jelas gitu Bu Inga. Oke, terima kasih. Bu Elvira bertanya satu kelompok jadinya berapa orang ya? Untuk kelompoknya Bu Elvira sudah tetap 10 dulu, nanti sisanya kita bagi lagi apakah. Tapi maksimal kita usahakan tetap 10 ya Bu Elvira. Bu Julia, mohon maaf. Materinya. Bu Julia, saya Anastasia, boleh tanya, tim leadernya siapa aja boleh disebutkan nggak Bu? Oke. Tim leadernya yang pertama, nanti boleh diberi nama sendiri-sendiri ya, sementara ini ABCD dulu. Pertama Ibu Elvira, kedua Helena Madalena, ketiga Ibu Ini, keempat tadi Pak Asrudin Sitompul, kelima Ibu Ika Ayu, keenam Anastasia, ketujuh Ibu Kusniwati, kedelapan Ibu Setiawati, kesembilan Ibu Inge, dan terakhir ke-10 Ibu Clara. Oke, apakah baiklah. betul ada yang ini salah? Gini Bu Yulia, jika diperbolehkan mungkin saya ditukar dengan Bu Retno mungkin ya, Bu Retno Windandini. Nanti saya masuk di kelompoknya Bu Retno saja, jadi tim leadernya Bu Retno, saya anggotanya Bu Retno. Begitu ya? Jika berkenan. Ya. Janjian. Udah janjian. Karena beliau lebih mumpuni daripada saya, jadi nanti saya sambil menyelam minum airnya di kelompok Bu Retno saja. Oke. Terima kasih banyak Bu Yulia. Ya. Ibu Retno ini dari mana Bu? Wajahnya belum terlihat ini. Read a Lot Depok. Beliau Read a Lot Depok. Iya. Oke. Nah, ini sudah muncul. Ada lagi nggak ada yang mau tuker-tuker lagi kan ya? Kalau sudah terbentuk, nanti dibagi nomor urutnya ya, begitu ya, Bu Yulia ya? Ya. Nanti di grup aja. Ya, kepesertaan di grup aja ya, ntar soalnya kalau di chat ini habis ini hilang ya. Oke. Kalau sudah nggak ada pertanyaan atau sudah jelas? Oh, materinya Ibu Rosi banyak yang bertanya apakah di-share? Oh ya, nanti saya share. Saya share di grup materinya. Dari mulai yang elemen cerita tadi yang nggak sempat bisa di-share itu ada materinya. Kemudian apa namanya pertanyaan-pertanyaan nanti akan di-share. Sip. Kalau nggak ada mungkin nggak ada pertanyaan lagi. Mau foto bersama? Sih. Kebiasaan. Kebiasaan. Walaupun online tetap foto. Kakak dari Pinnacle minta difoto. Oke. Pinnacle Alpha, terima kasih banyak supportnya. Oke, ini ada 3 baris ya. Yes. Untuk yang layar pertama, saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, ya. Kemudian layar kedua. 1,
1, 2, 3. Ya, terakhir. 1, 2, 3. Ya. Yes. Oke. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya untuk memberi masukan buku yang bisa dibaca untuk anak-anak kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bye. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Rosi. Terima kasih Bu Yulia. Terima kasih, Bu Rosi. Terima kasih teman-teman semua. Bu Rosi, ini Yes. ada yang nanya bukunya boleh dicetak apa enggak? Sebenarnya boleh-boleh aja sih dari Boleh, boleh. Bisa. Dan Oh kalau iya, satu lagi nanti jangan kaget teman-teman. Kalau bukunya itu ada pendahuluan di situ, ada prakata, itu abaikan saja. Jadi langsung aja ke bukunya. Tapi boleh kalau dikomentarin ya. Bisa. Itu non recommended. Jadi abaikan saja langsung ke bukunya gitu. Langsung ke ceritanya maksudnya. Iya, langsung ke ceritanya gitu ya. Buku Boleh nggak Bu dikasih masukan nanti lagi, nggak usah panjang-panjang. Oh boleh, 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 boleh. Ya. Dan kalau mau mencetak atau ngeprint bagian itu nggak usah di print ya Bu Inge ya. Bagian sambutannya. Ntar ngabisin kita. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai terima kasih. ketemu. Terima kasih Nanti semuanya. kita atur FGD-nya. Oke. Terima kasih, Bu.